Bagaimana kita membuat bahwa itu 4? Nabi yang memberikan pernyataan. Ada seorang sahabat yang punya istri 10, ada yang 9. Imsik arba'an mafariq sa'irohunna. Oke. Sisakan 4 ya, Bu? Iya, mafariq sa'irohunna. Yang selainnya Iya. ceraikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cahaya untuk Indonesia. Ketemu lagi bareng saya Husein Ja'far Hadar, dan kali ini masih di Cirebon bersama Buya Husein Muhammad, dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang saya sudah rangkum. Tapi karena banyak banget, jadi saya fokusin beberapa hal yang biasanya dipertanyakan terkait dengan perempuan dalam Islam. Nah, Buya Husein ini seorang di Cirebon tapi mendunia. Saya mengenal beliau dari berbagai karya beliau, yang khususnya selain tentang toleransi, mengenal betul beliau sebagai tokoh bagi kesetaraan gender, bagi perjuangan perempuan di Indonesia. Ada puluhan karya beliau dalam bentuk buku, misalnya pernah membahas juga tentang poligami dan lain sebagainya. Poligami bukan tradisi Islam, saya mengatakan begitu. Karena poligami telah terkonstruksi dalam kebudayaan sebelum Islam. Bahkan tidak terbatas jumlahnya. Nanti kita akan buktikan pernyataan-pernyataan reduksi itu. Kenyataan lebih daripada 4 itu misalnya kan. Jadi itu karena posisi perempuan itu sebagai objek ya, kesenangan dan kesenangan seksual malah. Apalagi saya bilang, ketika kita membicarakan sesuatu itu, teks itu harus kita lihat kapan, di mana, bagaimana konteksnya, apa namanya itu masuk geografisnya. Okay. Nah, geografisnya itu padang pasir, gunung-gunung yang tidak ada pohon-pohon, menggembala aja. Kebanyakan ya pada umumnya berpetani kayak gitu-gitu. Jadi harus dilihat, perempuan itu bahaya sekali. Saya akan bicara tentang perempuan kalau pergi harus pakai mahram, itu kenapa? Oke. Ya karena begitu, nanti harus melihat pada geografisnya. Sekarang sudah ada kendaraan macam-macam, ya nggak bisa lagi sama dengan sana. Iya. Lagi-lagi kalau memancing boleh nggak pakai mahram atau tidak? Iya. Gimana? Itu terkait sekali dengan konstruk sosial ya. Betul sekali. Jadi hadisnya sahih, betul. Hadisnya sahih, tapi penafsirannya yang kemudian. Mengapa gitu tadi? Iya. Masalahnya. Mengapa begitu? Ilatnya ya, Bu ya. Iya betul. Nah, gitu sebab dihukumi begitu itu apa? Betul. Dan untuk apa? Untuk apa? Gitu. Nah, oke, berkaitan dengan poligami nih ya. Bu ya kayaknya setapak demi setapak nih yang masuk ke poligami ini. Hati-hati karena takut disalahpahami. Karena itu kita berharap ditonton betul secara utuh. Iya, betul ya. Jadi begini. Satu, poligami bukan tradisi Islam. Iya. Ya sudah ada. Kedua, ayat itu bukan ayat poligami. Karena itu sebetulnya bukan ayat poligami. Oke. Ya, untuk bicara apa? Jadi dari saya mengatakan Islam tidak menginisiasi poligami. Tidak melakukan kreativitas tentang adanya poligami. Karena sudah ada. Menjadi budaya. Karena begitu tadi struktur sosialnya seperti itu ya. Budayaannya, geografinya dan sebagainya tadi yang saya katakan. Nah, kalau kita membaca teks Al-Quran, kita perlu melihat mengapa dia lahir, ada apa sebetulnya dihadirkan itu. Saya kan tadi awal mengatakan merespon sebuah peristiwa, merespon sebuah kasus, gitu ya. Jadi termasuk di situ. Jadi disuruh bicara tentang anak yatim. Jadi perang terus di sana itu.
banyak sekali Yatim. laki-laki yang terbunuh, sudah punya anak. Gitu. Jadi banyak anak yatim. Terus ada laki-laki, ada yang perempuan banyak juga. Iya. Ya pengen ada orang laki-laki menjadi pengasuh. Gitu. Terus, nah tapi tidak adil kalau gitu ya, nanti ya. Kan ayatnya ada jelas. Karena tetap kerabat melaju kalau minaswah ya kalau minaswah jabat ini mari jalan ke pesawat kebal dasar. Karena mau kibo atul yatama amwalahum. Nah dari sini wa atul yatama amwalahum. Wala tadabaddalul khabitha bit-thayyib. Wala taqulu amwalikum innahu kana huban kabira. Wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama. Itu satu ayat itu saja. Terkait itu harus dibaca secara utuh. Nggak bisa dikutip satu ayat itu aja. Bisa. Yang kemudian sering disebut ayat poligami itu. Nah, iya. Jadi ada Al-Quran sudah memperingatkan, hei para pengasuh anak yatim, jangan mengambil harta anak yatim untuk kamu. Jangan kamu mengelola dengan mengharapkan dana ada orang dari anak yatim, tinggalan orang tuanya yatim itu. Wala taqulu amwalahum illa amwalikum. Itu dosa. Itu. Jadi sebetulnya ada kecenderungan ekonomi, untuk penguasaan ekonomi oleh pengasuh ini. Nah, gitu. Terus poin khiftum alla tuqsitu. Oke, jadi jika kamu tidak bisa berlaku adil. Terjemahnya berlaku adil lagi. Iya. Tidak. Oke, jadi ada dua kata. Lagi-lagi kita sulit sekali menemukan makna terjemah dari sebuah kata, dari dua kata. Misalnya ta'dilu dengan ta'dilu. Dalam ayat ini ada dua kata itu. Ayat kata orang mengatakan ayat poligami ya. Ayat tentang ayat yatim piatu ini. Jika kamu tidak bisa proporsionalitas di dalam harta anak yatim. Tadi kan dalam mengurus harta anak yatim ya. Kalau tidak bisa proporsionalitas. Gitu. Oke. Sudahlah, menikahilah. Nah, saya bilang, maka fankihu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Jadi ini harus dibaca sebelumnya itu. Saya akan membuat satu pernyataan mungkin berbeda ya. Maka nikahilah ma. Fankihu ma. Ma itu apa? Toba itu apa? Minan nisa, perempuan. Jadi kalau ini kan minan nisa itu dalam bahasa nahwu sarafnya itu kan bayan, penjelasan derimanya. Jadi kalau diterjemahkan maka nikahilah perempuan. Toba yang apa? Oh, saya bilang ada bias cara menerjemahkan. Ada yang menerjemahkannya nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai. Padahal bisa bukan begitu kalau saya perempuan-perempuan yang menyukaimu. Oh, sebaliknya. Iya. Loh kan beda kan? Beda. Kan tibna lakum bagaimana? Fa in tibna lakum sama saja tuh. Jika mereka perempuan itu senang kepada kamu. Jadi kerelaan pada akhirnya pernikahan itu ya. Iya. Bukan hanya pilihan laki-laki. Iya, seenaknya laki-laki bukan. Tapi kerelaan perempuan. Satu, gitulah ya. Tobanya sendiri juga sebetulnya memberi makna yang berbeda-beda. Para ahli tafsir juga berbeda di situ. Coba saya bilang, satu kata bisa ditafsirkan secara berbeda. Nanti akan saya bikin pernyataan. Setiap kata selalu memungkinkan untuk diterjemahkan, ditafsirkan secara berbeda. Tidak ada satu kata bermakna tunggal. Kata pun. Ya. Iya. Nanti bisa dijelaskan apa saja buktinya dan sebagainya. Itu. Iya. Jadi pemutlakan kebenaran atas satu kata, satu makna tidak bisa. Bahkan sejak satu kata, bukan satu ayat, Bu ya. Satu huruf juga. Satu huruf bahkan bisa. Atau bahkan satu kaidah ya kan ada tuh ya. Misalnya ayat wudhu tuh kan, ya, kaidah nahwu ini. Besar ya. Iya. Sampai huruf ya bahkan. Coba lihat nanti saya dalam konteks ini ya. Iya. Jadi toba itu bisa menjadi baik, bisa senang, bisa halal. Tuh gitu toba itu mananya. Halal bagi kamu. Kan? Perempuan pun halal bagi kamu. Bukan keluarganya, bukan macam-macam. Iya.
yang muharramat. Jadi minan nisa masna wasulata warubah. Ini juga kalau kita mau melebarkan cara pandang bebas, seperti yang saya katakan memungkinkan terjemahan macam-macam itu, maka makna 2, wa dan 3, 3 dan 4. Berapa jadinya? 2, 3, 5, 9. 9. Bisa ditafsirkan ke sana artinya ya. Kalau mau, Iya, bisa akhirnya kan ya. Apalagi kalau misalnya makna itu 2, sulasa 3. Kita jangan atur saja. Saya sih nanti kita untuk apa begitu tuh? Ya boleh bisa begitu, tapi untuk apa lalu? Sesuai nggak dengan cita-cita Islam misalnya? Ya. Oke, dari situ. Terus saya bilang, perempuannya siapa? Nisa itu siapa? Apa bebas? Siapa saja? Kebanyakan kita menafsirkan, nikahilah perempuan-perempuan mana saja yang kamu sukai. Iya, di terjemahan biasanya begitu. Kalau saya sih tidak. Maka nisa di situ adalah janda-janda anak yatim itu. Oh, jadi gak menarik dong Bu ya akhirnya ya. Hah? Jadi gak menarik bagi orang-orang yang tujuannya kan tadi punya pikiran poligami itu. Jadi tujuannya kan cari duit. Iya. Itu loh. Kalau buat kayak itu sudah sama istrinya saja. Nanti kan dikelola bareng tuh, terserah tuh. Jadi dari anaknya tuh. Jadi anaknya kamu juga akhirnya. Nanti secara gitu. tanggung jawab juga utuh akhirnya. Betul. Dan pandangan bahwa Nisa di sini adalah mantan istri dari yang meninggal, yang punya anak yatim itu, memang tidak populer sama sekali. Oh, ya. Tapi menurut saya logikanya di sini kesana. Jadi itu soal akhirnya konstruk juga ya, konstruksi penafsiran ya. Dan yang paling menarik adalah kata terakhir. Wa in khiftum alla ta'dilu. Tuh, dikatakan dengan kata ta'dilu. Beda. Ketika di sini bicara tentang keadilan. Iya, keadilan dalam arti sikap, perasaan. Begitu tuh. Bukan masalah duit, gampang, bukan masalah giliran. Oh, kalau yang tadi proporsionalitas itu keadilan ya dalam hal duit, giliran dan lain sebagainya. Betul. Kalau ini keadilan sebetulnya begitu, tetapi terus terang saya juga tahu akhirnya tidak bisa perasaan itu, gitu kan? Jadi maksudnya ta'dil itu juga sama saja, gilirannya, duitnya. Jadi itu beda sekali. Jadi sebetulnya dalam hal Nabi sendiri mengatakan, hada fima tamliku wala amliku, hada qasmi fima tamliku wala amliku. Yang maksudnya keadilan tuh. Giliran inilah yang bisa saya, yang hanya engkau yang memilikinya, aku tidak memilikinya. Itu tuh. Jadi keadilan tidak bisa sebetulnya secara dipenuhi oleh manusia. Manusia itu. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak bisa melakukan keadilan. Meskipun kamu ingin sekali. Maka konsekuensinya apa tuh ya? Dzalika adna Allah tahu fawahidatan, satu saja. Satu saja. Jika kamu tidak bisa, satu saja. Atau budak yang kamu miliki. Tuh, perbudakan masih ada tuh. Masih ada. Tuh. Sekarang juga udah gak ada. Nanti aja kita akan bicara tentang mengapa dikaitkan dengan itu. Oke? Nanti ada maksudnya. Dzalika adna Allah ta'ala. Nah, akhirnya itu, Masya Allah, saya bilang, betapa bijaksananya, betapa indahnya ayat ini. Diakhiri dengan satu kata yang sebetulnya orang harus terinspirasi oleh kata akhir. Satu itulah yang memungkinkan kamu untuk tidak berlaku zalim. Memungkinkan kamu. Adna, kalau berbuat zalim mungkin saya, tetapi mendekati untuk tidak berbuat zalim. Bisa dikendalikan. Jadi pesan Allah itu begitu sebetulnya sih, kata saya. Ini terjadi proses transformasi gradual yang bertahap dari satu ayat itu. Satu perubahan pada dari penguasaan harta seenaknya saja menjadi harus dilakukan proporsional. Kemudian kalau tidak bisa, ya bisa mengasuh dengan cara baik, maka hendaklah
menikahi perempuan-perempuan. Kalaupun ya terserah 2, 3 itu karena bukan menjadi masalah. Iya. Karena Karena itu sudah menjadi tradisinya. Nggak jadi masalah. Jangan kalau begitu ya bukan. Kita harus melihat tradisinya begitu. Iya. Itu nggak ada masalah. Tetapi kalau kita melakukan tetapi yang kedua adalah kata itu masna itu menjadi sebuah catatan baru 4 dari tak terbatas menjadi 4. Bagaimana kita membuat bahwa itu 4? Nabi yang memberikan pernyataan. Ada seorang sahabat yang punya istri 10, ada yang 9. Imsik arba'an wa fariq sairahunna. Oke. Sisakan 4 ya, Bu. Iya, fariq sairahunna. Yang selainnya ceraikan. Iya. Tuh, gitu. Tapi biasanya orang akan mengatakan ya sudah final, kan gitu. Iya. Oh, ya tidak. Segitu aja dulu. Jangan banyak-banyak dulu. 4 aja dulu. Dulu ada kata dulunya. Jadi saya bilang, mengapa orang tidak mendapat inspirasi dari pesan Al-Quran itu? Satu itulah yang bisa mengantarkan kamu untuk minimal melakukan kezaliman, gitu kan? Jadi untuk bisa berlaku adil, meskipun sepenuhnya sama tidak bisa. Tidak bisa sepenuhnya. Sepenuhnya tidak bisa. Gitu ya. Jadi sekarang kita menghubungkan antara dari wanita dulu film wahidan au mamalakat aimanukum, perbudakan, gitu. Iya. Apakah perbudakan masih kita sahkan? Al-Quran jelas. Bagaimana pendapatmu terhadap perbudakan? Al-Quran jelas. Masih dipertahankan? Atau dibuang? Ya hapuskan. Ada nggak yang menghapuskan itu? Oh, ayo. Qad aflahal mu'minun alladziina fi shalatihim khashu'un walladziina hum yura'uun. Oh, malakat aimanukum innahum ghairu malumin. Wah, masih ada. Iya, nggak pernah dihapus. Iya. Tetapi kita melakukan perubahan tidak? Melakukan perubahan. Tidak ada lagi budak sekarang. Tuh. Ini kaitannya au. Alternatif. Ini bisa, kenapa ini tidak bisa? Oh, oke. Perbudakan bisa, kenapa poligami tidak bisa? Iya, gitu. Padahal ya perbudakan nggak pernah dihapus. Iya. Secara hukum kan fikih juga sampai sekarang tetap ya. Nggak pernah, artinya pembahasan tentang budak kan masih tetap ya. Ini memprovokasi. Nah, Bu ya. Nah, selanjutnya Bu ya. Paling tidak horizonnya semoga teman-teman dapatkan tentang poligami. Kita menanggapi sesuatu dengan jangan dengan emosi. Betul. Tapi dengan diskusi. Ya, menjadikan ini sebagai bahan diskusi. Netral dulu, mendengar dulu, gitu. Argumentasinya apa? Kalau salah di argumentasinya saja, jangan orangnya, jangan nyuruh. Nah, itu pelajaran penting sekali sih di era sekarang. Sering orangnya yang karena kita berbeda dengan orang itu, kemudian dianggap, oh iya karena itu orang sini, karena itu begini dan begitu. Bu ya, selanjutnya Bu ya, ini idealnya hubungan suami istri dalam Islam Bu ya. Sebetulnya ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengarahkan kita pada posisi seperti itu. Ayat 1, ayat nomor An-Nisa nomor 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Ini clue-nya di sini. Garis bawahnya di sini. Meskipun di sini juga ada sebetulnya min nafsin wahidah itu siapa? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kajian min nafsin wahidah sudah debatan. Oke. Kita selalu mengatakan Adam, dan kemudian dari Adam terciptalah Hawa. Ini tujuan sebetulnya di situ itu sampai di situ ya. Kita harus sampai ke situ tujuan itu. Jadi bagaimana sebetulnya Al-Quran maupun hadis Nabi mengenai relasi suami istri itu, ya, atau laki-laki perempuan itu secara lebih luas. Ya, saya menunjukkan beberapa saja ayat Al-Quran. 1 ayat tadi tentang penciptaan manusia. Terus wa khalaqa minha zawjaha tuh, menciptakan pasangannya. Pasangannya aja. Pasangan nafsun itu perempuan loh sebetulnya nafsun itu. Muannas itu. Muannas.
Ya, kenapa tidak bisa bahwa asalnya adalah perempuan? Kalau dari perempuan itu dia adalah laki-laki. Iya. Kan mungkin saja. Allah min hazauja basa min humari jalan katsira wa nisa, dan kemudian menyebar di jalan Kemana-mana. wattaqullaha alladzi. Nah, ini ya. Hendaklah kalian berhati-hati, hendaklah kalian menganut apa yang diarahkan oleh Allah. Di mana kalian hendaklah tasa'alunya, saling. Tuh, bahasanya tasa'alunya. Sigot musyarakah. Kesalingan ya. Iya, saling menjawab, saling meminta, saling Bertanggung jawab ya. Iya, tasa'aluna itu saling ya komunikasi gitu. Tidak bisa kekuasaan satu atas yang lain. Wal arham, saling menjaga rahim. Ada dua saya mengatakan. Arham itu bisa dalam bentuk rahim, alat, organ. Saling menjaga rahim. Iya, Artinya bukan hanya perempuan yang menjaga rahimnya, tapi laki-laki juga. Menjaga, karena dari situ semua kita lahir. Tetapi kebanyakan kita menasihatkan saling menjalin silaturahim, kasih sayang, bisa saja begitu. Hendaklah kalian menjalin silaturahim, menjalin kasih sayang. Jadi dua, arham, rahim, arham, rahmun, rahim, Kasih sayang. kasih sayang. Nanti ada hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ada itu. Iya. Hunna mereka pakaian itu bagi kalian. Saling menutupi, saling menjaga kehormatan. Itu tuh. Tapi itu kan bahasa sastra. Iya, ya. Pakaian itu apa sih? Perempuan jadi pakaian daripada istri. Laki-laki. Laki-laki pakaian dari perempuan itu gimana? Nah, satu itu dua ya. Yang menarik sekali adalah ada mu'asyarah bil ma'ruf. Pergaulan dengan baik. Nah, catatan saya sebetulnya. Kata yang digunakan oleh Al-Quran adalah ma'ruf. Bukan bil khair. Bil khair, ya. Nanti ada lagi khair di dalam tempat yang lain. Kenapa di sini ma'ruf? Nah, gitu, betul. Jadi kata urfun gitu kan. Banyak sekali kata-kata di dalam relasi itu dengan kata-kata urfun. Uruf itu berarti budaya, Bu. Tradisi ya. Ya. Cerai dengan ma'ruf gitu kan. Iya, bil ma'ruf dan sebagainya. Jadi adalah cara-cara kebaikan yang dalam konteks tradisinya seperti apa. Termasuk juga nanti nafkahnya berapa, itu tergantung tradisinya. Tradisi gitu. Tapi baik, tradisi yang baik. Iya. Jadi baik yang paling dasar baik. Jangan sampai tradisi itu tidak baik ya. Iya, artinya ketika ada tradisi yang tidak baik ya enggak termasuk. Setelah dipastikan kebaikannya baru tradisinya gimana ya. Iya. Pakaiannya juga sesuai tradisi. Tradisi mau pakai apa, makannya apa, terserah. Menurut tradisinya apalagi juga nggak tahu. Iya. Apakah menurut kegemaran laki-laki atau kegemaran perempuan? Ya biasa aja. Tradisinya dia apa, makan apa, ya itu. Iya. Oke, itu lain lagi. Nah, yang kedua itu jendelanya saling dan ada kesalingan lagi. Dan yang menarik, yang ini menjadi pengetahuan umum ketika menikah. Orang sakinah mawaddah warahmah. Merujuk kepada suratul A'raf biasanya. Iya, gitu tuh. Allah lupa saya. Jadi min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Saya akan menafsirkan sendiri, tetapi bukan dari saya sendiri, tapi saya mengutip pandangan para ulama. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah menciptakan nafsu. Ya, ini ada litaskunu agar kalian menjadikan sakinah, tenang. Apa sih didahulukan itu? Sakinah itu. Pertama itu karena sebetulnya tadinya ada gejolak di antara kamu itu.